Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Rona Malam Terah Bayangan. Kami di lokasi desa paling ujung akan mengulik mencari sejarah batu di tengah jalan tidak bisa digeser maupun dirusak. Nanti kita minta kejelasan dan masukan oleh Ki Kusumo. Untuk lebih jelasnya Mas, dari batu besar yang tidak bisa dipindahkan ataupun dipecah di bukit tinggi sebelah selatan Wonogiri ya Mas. Yeah. Tuh, paling tinggi sendiri. Kita coba untuk interaksi, asal masal tidak bisa dipindahkannya. Yeah. Untuk itu kita monggo langsung ke lokasi. Nah, untuk batu besar ini Mas Dwi. Yeah. Batu besar kiri, samping kiri kanan jalan ini. Yeah. Memang karena tidak bisa dipindahkan ya Mas, ataupun dipecah. Ini sebetulnya merupakan pemukiman Mas. Batu besar ini bisa dikatakan kalau di lingkup desa itu bisa dikatakan lurah, atau kalau zaman dulu Demang itu. Yeah. Salah satu pemukiman Demang. Kalau yang sisi kanan kita ini di batu ini bisa dianggap pemukiman warga-warga itu. Jadi dengan kampung atau desa di sini Mas, belum ada, masih kemungkinan masih berupa hutan. Ini sudah ada Mas, sudah ada pemukiman dalam arti di dunia lain ya Mas, aktivitas atau pemukiman. Jadi memang benar tidak bisa dipindahkan ataupun dipecah, karena ini merupakan tempat tinggal, tempat tinggal, bisa dikatakan danyang tempat ini. Kalau sesuatu ataupun kita nekat untuk memindahkan, itu pun juga tidak bisa. Kalaupun kita pecah itu Mas, itu juga berefek mungkin bisa dikatakan fatal Mas, untuk warga desa ini Mas. Itu bisa terjadi semacam pagebluk itu Mas. Ini efek ya masyarakat. Iya, semua desa ini bisa datang pagebluk, entah itu pagebluk dari pangan maupun wabah penyakit itu Mas. Yang akhirnya nanti bisa rentetan peristiwa, bisa yang awalnya belum ada desa akan kembali menjadi tidak ada desa atau penghuninya, karena efeknya resiko nih masyarakat ya. Batu besar ini
mulai dari power power juga sangat sangat tinggi. Itu efek sampingnya itu Mas, kalau nekat dipecah ataupun dipindah itu. Jadi untuk kesimpulan dari himbauan dari masyarakat itu memindah atau menggeser atau mboten sakit ya. Terus harus menyesuaikan untuk lingkupnya dunia nyata. Iya, kita yang harus menyesuaikan karena kalau sesuai tempatnya Mas, lebih awal penghuni batu besar ini Mas daripada desa ini. Jadi efek dari misalkan dipindah ataupun dipecah Mas, semacam datangnya pagebluk di desa ini, entah pagebluk kesulitan pangan maupun wabah penyakit itu yang akan bisa dikatakan ke depannya bisa satu persatu bisa kena wabah penyakit, meninggal dan akhirnya desa ini kembali kosong tanpa penghuni lagi. Jadi kalau untuk dunia nyata Mas, kajanya masyarakatnya itu tetap guyup rukun berkembang dan kecukupan dijauhkan dari musibah itu untuk perawatan apa ritualnya untuk batu niki harus sebetulnya desa ini Mas, desa ini bisa dikatakan cikal bakalnya ya ini Mas. Semacam bisa dikatakan prasasti kalau ini batu besar ini, samping kiri kita, kanan sama bawah-bawah itu. Jadi kalau warga masyarakat atau desa sini Mas, kalau memang benar-benar ingin menjaga dalam arti marwah desa ini Mas, bisa untuk membersihkan sekitar batu-batu ini Mas. Apa perlu tiap bulan suro niku disukani sajen apa dupa apa sejenisnya niku? Kalau semacam sesaji saya rasa tidak perlu Mas. Yang penting setiap agenda tertentu atau dirasa terlihat kotor ataupun terlihat rimbun bisa dibersihkan gitu. Karena ini termasuk aku bumi desa ini juga. Ini juga yang sering terdengar suara gamelan, entah wayang apa-apa itu kan sebetulnya iya, sebetulnya dari batu-batu ini. Iya Pak Polo ngoten nggih. Nggih. Niane sebelah. Jalannya dibuat memang seperti berkelok untuk menghindari batu. Lebih baik lagi kalau melewati celah antara batu ini Mas di jalan ini. Misalkan kita lewat ya, sebisa mungkin kita uluk salam. Juga menghormati keberadaan mereka.
batu-batu prasasti yang beresiko memindahkan apa memecah itu memang beresiko untuk warga desa, itu beresiko. Pilih nih Pak RT nih pun manten buat purun, mungkin nak bukan purun nggih kacengnya sampai ke kali. Nggih. Sakit ya mendekat di batu ini Mas. Ya. Itu kan batu umpak Mas. Umpak. Ya, kelihatannya nggak dipakai tuh. Yeah. Ada yang Kira orangnya daib ya nunggunya ya umpak atau makam ini. Makam apa? jenengan Pak RT buat pilih sing gabung mungkin untuk bukan apa-apa untuk jelaskan untuk jenengan kacengnya paham batu ini kenapa asal mulanya kenapa kena nggih sing kena niku untuk batu niku mboten saged dipindah napa dirusak saged niku untuk dirawat dibersihke mboten perlu disajeni mboten perlu mergene napa niku gampangane nggih prasasti niku saderenge desane mriki enten niku menenten lah mrikone anak kecil untuk misalnya Pak Polone Pak Lurah apa ya Tuhan kemungkinan bayi crack gitu ya Mas, powernya kuat banget itu. Powernya juga kuat ya Mas. Ini sepertinya ya Mas. Coba. Batu ini powernya kuat sekali. Terus yuk Bu kanan kiri kan masuk kan iya. Dikatakan itu tadi rumah atau pemukiman bangsa makhluk halus itu, pemukiman maupun rumah. Resiko ini kalau misalkan ya Mas dipindah atau dipecah benar-benar beresiko. Ini kalau Pak RT ini kalau sama buatan turun lagi kayak semangga. Oh tinggi
Kalau untuk terasnya nggih kula perawatan bersih nggih. Nggih. Cikal bakal desa ini. Sampai meriku kok nggih Mas. Nggih. Wah, ternyata ya kata. Terus ini semua kalau dalam dunia real nyata Mas, kemungkinan hanya semacam batu atau prasasti. Tapi kalau di alam lain ini pemukiman atau rumah-rumah ini Mas, batu semua. Jadi kalau misalkan mau dipindah maupun dipecah ya tetap dari bangsa makhluk halus itu tetap ada perlawanan, namanya rumahnya mau dibongkar atau gimana tetap melawan, lalu beresiko. Usianya mungkin udah ribuan tahun ya, batu besar ini. Ini. Yes. Sosok yang berada di batu depan kita ini seperti sosok itu Mas, semacam dandanan warok itu loh Mas, macam itu sosok. Dalam arti tidak bisa dinego atau diajak musyawarah, tidak bisa. Iya dan tidak. Jadi, memang kesan atau sifatnya tetap tidak mudah untuk kita nego kuat. Mustikanya ini pohon bambu ini semacam bulat
coklat tua keunguan. Tadi rumpun bambu ini termasuk yang petok nih, bukan macam stikan bambu, pohon bambu petung ya Mas ya, yang besar, bambu besar-besar itu. Pak Rio. Bambu ini pun juga tumbuh itu di atas batu ternyata ya, ini kan juga batu Mas, batu juga Mas, bukan tumbuh di tanah, tumbuh di atas batu, rumpun bambu. Tumbuh di atas batu semua. Ini belum dapat ditunggu aja. Ampit nih. Nah, ini Mas, ya Mas, pohon bambu petung ini tumbuhnya tidak dari tanah, memang di atas batu, ya Mas. Satu rumpun bambu itu tumbuh di atas batu. Kopi. Itu Mas Dwi, untuk penjelasan dari saya sudah bongkar semua misterinya. Enggak, Terima kasih untuk pengikut setia Rona Malam Prabayangan. Kami tim sudah menjelaskan dari awal kenapa batu di tengah jalan tidak mau digeser, dirusak maupun dipindah. Jalan harus menghindari untuk akses ke rumah. Dari zaman dulu sudah ada sejarah dan tadi sudah dijelaskan dan asal mulane di mana penghunine dan ada bambu tumbuh di atas batu. Untuk penjelasan monggo iki semua. ya, terima kasih. Seperti tadi yang saya sampaikan Mas, ternyata batu-batu itu atau prasasti-prasasti itu dalam kehidupan dunia goib ternyata itu sebuah rumah-rumah, bisa dikatakan pemukiman makhluk halus. Jadi kalau batu itu kita pecah atau kita pindah, efek yang terjadi kemungkinan Ke masyarakat ya, di desa ini atau warga sini bisa terjadi pagebluk, baik itu pagebluk tangan maupun wabah penyakit yang
kedepannya juga warga-warga yang kena bagluk akhirnya semakin berkurang dan bisa kembali kosong desa ini seperti dulu. Jadi ini dikatakan tidak hanya cikal bakal desa ini kan, tapi memang sudah mungkin ratusan tahun batu tersebut. Jadi kita tetap saling menghormati keberadaan masing-masing aja tanpa mengganggu salah satu kita maupun mereka. Untuk perawatan ya bersihkan kan ya, untuk batu-batu di tengah jalan ya, perawatan ya hanya misalkan kelihatan timbul ya dibersihkan mohon. Itu ya. Mas Dwi, terima kasih Ibu semua dan Mas Tendi, Mas Mar. Terima kasih untuk pencinta Rona Malam Terah Bayangan yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami di malam hari. Jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa komen-komen dan share-share. Terima kasih, salam rahayu.